Hadirin sekalian, mohon untuk tidak beranjak karena setelah ini akan ada pembagian door prize. Barangkali ada Bapak Ibu nanti yang beruntung untuk mendapatkan door prize langsung dari Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia. Yang ada untuk UMKM. Tentu saja dalam hal ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Bapak Gubernur beserta jajaran yang selalu mendukung program kami dalam menumbuh kembangkan UMKM, kemudian menaik kelaskan sekaligus berusaha untuk mendampingi untuk kelangsungan pengusaha UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan salah satu dari program itu adalah Homitra ini, di mana dalam hal ini sesuai dengan penugasan kami Kementerian UMKM, kami harus menjaga pertumbuhan UMKM itu dengan menciptakan wirausaha baru, kemudian memfasilitasi sesuai besaran usahanya. Ada kelompok usaha mikro, ada kelompok usaha kecil, dan ada kelompok usaha menengah. Ini tentu saja berbeda-beda dalam penanganannya. Nah, dalam hal menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha, tentu saja UMKM itu di samping pada penyediaan modal yang tepat, tentu juga harus kita buka akses pasarnya. Nah, akses pasar itu bisa bermacam-macam, ada akses online, ada akses yang memang bertempat di pasar-pasar itu sendiri. Nah, kami dalam hal ini berusaha menyatukannya dalam suatu bentuk kegiatan seperti Komitra ini, dalam menghimpun bagaimana proses perizinan, bagaimana proses pembukaan fasilitas pembiayaan dengan menghadirkan perbankan nasional, kemudian juga Himbara, yang terutama juga bagi masyarakat daerah itu adalah bank daerah itu sendiri. Dan saya mengamati selama ini peran dari bank daerah Yogyakarta itu sangat membantu kelangsungan usaha UMKM itu, terutama di sektor ultramikro dan mikro. Nah, kemudian di sini juga kita hadirkan fasilitas-fasilitas digitalisasi yang ada. Tadi ada TikTok, ada Shopee, ada yang lain-lainnya. Nah, kemudian kita hadirkan juga beberapa daripada pembeli langsung dari UMKM itu, apakah itu BUMN, apakah itu korporat, swasta, maupun perorangan yang memang membutuhkan UMKM. Nah, inilah salah satu yang kami sebut dengan wujud nyata penugasan kami oleh Bapak Presiden, karena dalam hal ini Bapak Presiden sudah menekankan kepada semua Menteri Kabinet Merah Putih untuk saling mendukung dan berkolaborasi untuk upaya mensukseskan program di masing-masing kementerian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak membuka fasilitas yang sangat meringankan UMKM. Salah satunya adalah Teras Malioboro. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, sehingga ini tolong diupayakan informasinya ke publik bahwa pemerintah dalam hal ini selalu berusaha memberi kemudahan dan perlindungan usaha UMKM ini sesuai juga dengan sumbangsi sektor UMKM ini yang bisa menyumbang lebih dari 60% untuk PDB Indonesia. Itu saja.
Silakan kalau ada tambahan dari ada yang lain mungkin. Ya, pertama terima kasih ya, karena ini adalah bentuk apresiasi kepada usaha mikro kecil yang telah berproduksi ya, dan tentunya kami bekerja sama dengan asosiasi retail ya. Di sini ada Aprindo yang tentunya kami ini kerjasama kita lakukan 1 tahun ya Pak. Untuk kerjasama ini kita lakukan 1 tahun dengan harapan nantinya UMKM yang sudah punya produksi baik itu secara kualitas maupun kuantitas maupun kontinuitas sudah memenuhi persyaratan, kita harapkan itu diberikan kemudahan untuk masuk produknya di retail modern ya, dan dibebaskan biaya listing fee tadi itu ya, biaya listing fee-nya. Nah, ini kita harapkan bisa menjadikan kemudahan dan insentif untuk UMKM kita mendapatkan akses pasar yang lebih luas lagi. Beberapa lokasi atau beberapa daerah sudah, dan sekarang kita ingin melakukan itu lebih luas. Itulah kenapa kami bekerja sama dengan Aprindo. Aprindo mewadahi hari ini berapa ini Pak? Sekarang ada berapa Pak? Ada berapa Aprindo, ada berapa sekarang mitranya Pak di bawah asosiasi Aprindo? Nasional, secara nasional. 500-an retail modern. Ya, jadi ada 500-an retail mitra retail modern yang ada di asosiasi peritel ya Aprindo, dan kita harapkan ini bisa menjadi bagian dari kerjasama kita yang lebih luas. Pak, targetnya berapa Pak UMKM yang masuk listing fee tadi? Wah, sebanyak-banyaknya. Ya, kita berharap bisa sebanyak-banyaknya, karena begini Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi concern dari Pak Menteri, Pak Wamen ya, bahwa kita sudah melihat di banyak tempat, apalagi di Yogyakarta, banyak sekali UMKM kita yang kreatif. Produksinya sudah ada, tapi isunya adalah akses pasar. Nah, akses pasar ini kalau dalam volume kecil mungkin bisa diselesaikan di lingkungannya. Tapi kalau volumenya sudah tumbuh, pertanyaannya mau dijual kemana? Nah, maka kita perlu saluran-saluran penjualan. Salah satunya adalah melalui pasar retail modern. Nah, pasar retail modern ini sudah punya jejaring di banyak tempat, dan kita berharap jejaring itu bisa juga dimanfaatkan oleh UMKM kita untuk tumbuh dan kembang. Yang kedua adalah pasar e-commerce kita, yang juga kita harapkan bisa membantu perluasan dan akses pasar bagi UMKM kita. Inilah yang kita, jadi ada 3, 1 belanja pemerintah, yang kedua kita harapkan melalui e-commerce kita, yang ketiga diharapkan melalui perluasan melalui retail modern, dan tentunya kita juga berharap nanti dari pasar ekspor. Jadi gini, seperti yang sering kami, Bapak Menteri juga, saya di setiap kesempatan mengatakan bahwa Pak Prabowo itu memikirkan semua kemudahan untuk UMKM. Terakhir itu pemotongan biaya biaya layanan di platform online yang paling tinggi 8% itu ya pemotongannya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang dirancang pemerintah. Nah, khusus untuk pembiayaan, pemerintah itu menyiapkan lebih kurang 300 triliun untuk kemudahan pembiayaan UMKM ini dengan skema kredit kur. Kemudian tadi update per Juli itu 167, artinya sudah hampir mencapai 60%. Nah, inilah yang kami di beberapa kesempatan terus mengadakan kegiatan seperti ini, dan juga dibantu oleh Himbara, Bank Swasta Nasional, penggiat online ini. Kebetulan ada hadir di sini BRI. BRI ini memegang 70% dari total kredit yang penggunaannya dilakukan untuk pembiayaan UMKM di KUR itu sendiri. Dan pemerintah dalam ini kami sebagai pengguna kuasa pengguna anggaran itu tetap memonitor layanan pengaduan dari masyarakat tentang yang selama ini mungkin teman-teman tulis tentang masih adanya kredit yang di bawah 100 juta tanpa agunan. Kami tetap memonitor itu, dan setiap perbankan sudah melaksanakan hal itu, bahkan beberapa diantaranya juga melakukan tindakan disiplin terhadap karyawan, oknum-oknum karyawan yang melanggarnya. Jadi kalau bicara masalah kemudahan, itu juga pemerintah meminta kepada kami untuk melakukan fasilitasi
pengurusan perizinan itu memberikan kemudahan dengan tidak memungut biayanya. Jadi pemerintahan Pak Prabowo ini begitu besarnya perhatian terhadap UMKM, termasuk bagaimana membuka akses pasarnya. Nah, di akses pasar ini kita dibantu oleh para penjual online. Makanya dalam hal ini kami sangat berhati-hati karena kami harus menjaga ekosistem ini dengan baik. Kita juga mengupayakan perjuangan untuk UMKM, tapi di satu sisi kami juga harus mempertimbangkan kelangsungan untuk platform online ini, karena ini saling berkait. Itulah yang kami maksud dengan ekosistem. Jadi saya mohon kepada teman-teman media agar melakukan penulisan berita yang seimbang, karena pada prinsipnya Pak Prabowo itu ingin agar usaha mikro, usaha kecil, menengah itu tumbuh sehingga menghasilkan para pengusaha-pengusaha baru yang kami juga berharapan itu tumbuhnya dari anak muda Indonesia. Jadi ke depan pengusaha itu bukan itu aja, harus ada pengusaha-pengusaha baru, dan itu pasti dihasilkan oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia. Bagaimana menghasilkan itu tidak bisa kami sendiri. Butuh para pemimpin daerah yang kooperatif, koordinatif, dan bisa berkolaborasi dengan baik. Karena pemerintah sudah menyiapkan semua. Akses kemudahan perizinan oke, kemudahan pembiayaan sekian banyak pun, kemudian kemudahan akses pasar. Salah satu contoh, BUMN itu punya aplikasi yang namanya Padi, itu bisa diakses. Kemudian bahkan pemerintah itu memberikan hak kepada kami untuk mengharuskan fasilitas publik itu 30%-nya wajib diberikan kepada UMKM. Nah, ini bentuk dari kemudahan yang ada. Saya berharap UMKM yang ada di Indonesia juga harus menjaga hal-hal yang memang disiapkan pemerintah untuk fasilitasi tumbuh kembangnya dan naik kelasnya UMKM serta keberlanjutan usaha UMKM itu sendiri. Saya rasa cukup ya malam ini. Pak, ada yang Kulon Progo. Kulon Progo mana? Enggak, asganya. Asganya mana? Udah ini bikin ya ini. RRI juga. Gimana Pak? Gimana? Tetap diarahkan gitu Pak. Nah, persoalannya adalah UMKM itu bukan berada di Jakarta aja. UMKM itu berada di seluruh Indonesia. Sementara di satu sisi kebijakan udah oke, implementasinya masih apa? Ya kepala daerah. Makanya di Kementerian UMKM setiap program kami mewajibkan semua deputi yang kami hadirkan malam ini untuk pertama-tama itu menghubungi kepala daerahnya. Itu tahap satu. Yang kedua, kami minta duduk bersama mengkaji potensi daerah seperti apa. Karena UMKM ini tidak bisa disamakan semua harus usaha ini, semua fasilitasnya begini, enggak. Itu memang tergantung kepada potensi daerah. Kayak Yogyakarta tidak bisa kami perlakukan sebagai UMKM tambang. Karena di Yogyakarta yang ada adalah agronomi beserta fashion and kria atau ekonomi kreatif. Nah, itu pendekatannya beda lagi. Nah, jadi kami yakini bahwa arahan Pak Prabowo, saya sangat mendukung bahwa bukan berarti dolar itu nggak penting, tetapi apa yang bisa kita kuatkan di UMKM itu. Yang jelas ada kemudahan di sana, kemudahan perizinan, kemudahan pembiayaan. Kami berharap 60% baru
sampai detik ini KUR itu terselenggara itu sekitar 160 ya. Nah, kami berharap 285 itu bisa serap. Nah, karena ini ada menyangkut ultra mikro dan mikro, inilah sektor yang kita perkuat dan boleh dibilang dikatakan prioritas. Ketika ini kita kuat, interaksi dan lalu lintas perekonomian masyarakat itu akan bergerak terus. Ya, jadi saya tidak membantah kenyataan yang ada bahwa UMKM kita juga di posisi sulit. Nah, untuk itulah kami dengan Pemda bekerja sama, kita adakan pameran, kita adakan bimbingan, bahkan kita buka akses pasar dengan Kementerian Perdagangan untuk bagaimana UMKM ini bisa diklaster secepat mungkin sehingga ada off-taker yang mampu menjual produk Indonesia ini ke luar negeri. Saya rasa itu ya, maka